Marcelino Ferdinand resmi terdaftar sebagai pemain KMSK Denze. Marcelino Ferdinand akhirnya resmi terdaftar sebagai pemain klub kasta kedua Liga Belgia KMSK Denze. Gelandang timnas Indonesia U20 itu pun berpeluang segera melakoni debutnya di sana. Nama Marcelino Ferdinand sendiri muncul dalam rilis nama-nama pemain yang didaftarkan oleh KMSK Denze untuk menghadapi fase playoff degradasi Challenger Pro League 2022-2023. Melalui rilis tersebut, KMSK Denze tercatat mendaftarkan total 19 pemain. Dua nama diantaranya berstatus sebagai pemain baru. Selain Marcelino Ferdinand, ada pula pemain muda asal Jepang Yuta Miyamoto. Sebagai informasi, Yuta Miyamoto merupakan gelandang bertahan berusia 23 tahun yang dipinjam KMSK Denze dari klub G1 League Urawa Red. Sebelum merilis nama Marcelino Ferdinand secara resmi, KMSK Denze sebetulnya juga sudah memberikan sinyal bahwa pemain berusia 18 tahun itu sudah bisa didaftarkan sebagai pemainnya. Sebab KMSK Denze turut merilis momen sesi foto bersama. Dalam beberapa gambar yang diunggah, wajah Marcelino Ferdinand akhirnya muncul di tengah rekan-rekan barunya. Salah satu fotonya ialah ketika Marcelino yang mengenakan jaket berwarna hitam terlihat duduk di samping gelandang muda milik KMSK Denze. Sebagai informasi, sebelum bergabung dengan KMSK Denze, Theo Censi pernah menimba ilmu bersama klub asal Italia yaitu Genoa U19. Terdaftarnya nama Marcelino Ferdinand sebagai penggawang KMSK Denze ini semakin membuka peluang bahwa gelandang timnas Indonesia ini akan segera mencatatkan laga debutnya. Apalagi babak playoff degradasi Challenger Pro League 2022-2023 sudah mulai bergulir. 4 tim sudah bertanding pada Sabtu 25 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. KMSK Denze baru akan bertanding pada Sabtu malam hari. Menurut jadwal, tim asuhan Mark Grosjean akan berjumpa Jonggeng. Laga yang akan bergulir di Stadion Burgemeester van de Wiel berpeluang besar menjadi kesempatan Marcelino untuk mencatatkan kiprah pertamanya di Liga Belgia. Sintayong wanti-wanti supporter untuk tidak kecewa jika timnas Indonesia U20 gagal di Piala Asia U20. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong tak bisa menjanjikan timnya dapat berprestasi di Piala Asia U20 sebab skuad yang ia bawa ke turnamen tersebut tidak berkekuatan penuh. Oleh karenanya, Sintayong mewanti-wanti masyarakat, khususnya supporter, agar tidak sedih jika nantinya timnas Indonesia U20 gagal dalam turnamen yang akan digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023 tersebut. Namun juru taktik asal Korea Selatan itu menjanjikan skuad Garuda Muda akan tampil maksimal di Piala Dunia U20 2023 yang akan dihelat di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Memang bisa saja prestasi kali ini tidak ada atau ada ya. Maksudnya walaupun tidak ada prestasi, saya berharap masyarakat Indonesia jangan kecewa dengan ini karena bulan Mei nanti Piala Dunia U20 pastinya tim kita akan jauh lebih baik daripada sekarang, ujar Sintayong di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Jumat 24 Februari. Timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup A Piala Asia U20. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan akan menghadapi Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Sintayong telah menetapkan 23 pemain timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20.
PSSI mengumumkan daftar namanya sehari sebelum skuad Garuda Muda bertolak ke Uzbekistan pada Jumat 24 Februari malam. Dari daftar itu, Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain andalan Sintayong, gelandang berusia 18 tahun itu tidak diikutsertakan lantaran tak dilepas klub Belgia KMS Cadenze. Tak hanya itu, Sintayong juga tidak dapat membawa Ivan Jenner, Justin Hapner dan Rafael Sturridge ke Piala Asia U20. Sebab proses naturalisasi 3 pemain keturunan asal Belanda tersebut belum rampung juga. Timnas Indonesia gagal melawan Bolivia dan Tajikistan di FIFA Matchday pada Maret 2023. Rencana PSSI untuk mempertemukan timnas Indonesia dengan Bolivia dan Tajikistan di FIFA Matchday Maret 2023 dipastikan gagal. PSSI pun harus mencari negara lain untuk menjadi lawan tanding skuad Garuda. PSSI berniat memaksimalkan periode FIFA Matchday pada 20 hingga 28 Maret 2023 dengan menggelar 2 uji coba untuk timnas Indonesia. Tujuannya adalah demi mendongkrak ranking FIFA dan menambah jam terbang. PSSI juga sempat berkomunikasi dengan Bolivia dan Tajikistan sebagai calon lawan timnas Indonesia. Namun keduanya ternyata telah mempunyai agenda masing-masing. Bolivia sendiri kemungkinan bakal menerima tawaran latih tanding dari Arab Saudi. Sementara Tajikistan sudah menetapkan akan melawan Uni Emirat Arab dan Kuwait. Yang dengan Bolivia dan Tajikistan itu bukan sudah oke, tapi kami berkomunikasi dengan mereka. Bolivia juga mendapatkan tawaran dari Arab Saudi, ujar Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri. Saya tidak bisa membocorkan opsi-opsinya dulu, sebab lebih baik dipastikan, baru nanti kami akan umumkan, imbuh Indra Syafri. Kini Indra Syafri perlu bekerja keras memburu negara yang bersedia menjadi lawan uji coba timnas Indonesia U20. Pria berusia 60 tahun itu juga berkejaran dengan waktu karena FIFA Matchday kurang dari sebulan lagi. Terakhir kali timnas Indonesia menjalani FIFA Matchday adalah pada September 2022. Ketika itu skuad Garuda 2 kali menjamu Kurakau, negara anggota CONCACAF berposisi 84 dunia.